Bab 570 Demigod Unggul. 29 jam setelah kapal terbang meninggalkan kota rahasia kristal, Si Feng, air mengepul, dan yang lainnya tiba di kota NPC pesisir. Setelah turun dari kapal terbang, Billowing Water memanggil naga Frost bersayap 4, gunung terbang legendaris dasar, dan menerbangkan semua orang melintasi lautan berkabut selama 3 jam sebelum tiba di Pulau Terapung Raksasa. Semburan energi kacau mengalir melalui area di mana Pulau Terapung itu berada. Torrent energi ini sangat kuat, dan bahkan pemain tier 5 akan rentan terhadapnya. Jika pemain berani mendekati torrent energi yang kacau ini, mana mereka akan dengan cepat disedot keluar dari tubuh mereka, menyebabkan mereka menjadi lemah dan bingung. Namun, Pulau Terapung bertindak sebagai tempat berlindung yang aman bagi para pemain, dikelilingi oleh susunan sihir yang mengalihkan energi kacau yang melanda area tersebut. Kami di sini, kata Billowing Water saat dia menghentikan Frost Dragon sepanjang 40 meter di luar kuil megah yang melayang di atas Pulau Terapung. Kuil itu terletak di luar perlindungan Pulau Terapung, sehingga semburan energi yang kacau menyelimutinya sepenuhnya. Namun, ketika Frost Dragon bersayap 4 mendarat, semburan energi mulai secara aktif menghindari kuil dan membiarkan Frost Dragon mendarat di dalamnya. Selamat datang di kuil abadi. Untuk berteleportasi ke zona terlarang, setiap orang harus membayar 150 Eternal Gold. Prosedur teleportasi hanya akan dimulai setelah 200 orang berkumpul. Ketika Frost Dragon mendarat di dalam kuil, tim beranggotakan 500 orang segera menyambutnya. Semua 500 anggota tim ini adalah pakar lantai 5 di level 158, tingkat 5 atau lebih tinggi. Mereka juga dilengkapi dengan fragmented legendary equipment set standar, dan ada sirkuit mana samar yang menghubungkan 500 set peralatan ini dan membentuk branch battle array yang besar. Susunan pertempuran tidak hanya memungkinkan 500 pemain ini untuk berbagi indera mereka, tetapi juga memberikan peningkatan kualitatif pada atribut dasar mereka. Di bawah pengaruh Branch Battle Array, 500 pemain tier 5 ini terasa seperti 500 pemain tier 6. Aura gabungan yang mereka pancarkan cukup kuat untuk menakut-nakuti bahkan pemain tier 6 yang sebenarnya untuk melarikan diri. Array pertempuran bercahaya. Si Feng tidak terkejut ketika dia melihat peralatan standar dari 500 pemain. Array pertempuran bercahaya. Itu adalah salah satu susunan pertempuran terkenal yang dimiliki oleh Seven Luminarious Alliance. Meskipun Luminous Battle Array yang lengkap membutuhkan 500 pemain untuk terbentuk, setelah terbentuk, itu memungkinkan semua pemain dalam susunan pertempuran untuk melampaui tingkatan. Itu, tanpa diragukan lagi, adalah susunan pertempuran kelas taktis. Sayangnya, sementara Luminous Battle Array luar biasa, itu tidak dapat diproduksi secara massal karena Luminous set peralatan legendaris terfragmentasi yang diperlukan untuk membentuk susunan pertempuran, sangat sulit untuk diproduksi. Bahan yang dibutuhkan untuk memproduksinya sangat langka, dan bahkan aliansi 7 tokoh hanya berhasil menghasilkan total 5.000 set selama kehidupan Si Feng sebelumnya. Biasanya, Luminous Battle Array hanya terlihat digunakan di kota suci aliansi 7 tokoh, yang juga berfungsi sebagai markas utama aliansi, dan 3 tanah rahasia. Jika berita menyebar bahwa Seven Luminarious Alliance menggunakan salah satu dari Luminous Battle Arrays untuk menjaga hanya sebuah kuil, itu pasti akan mengejutkan seluruh domain dewa besar. Namun, ketika Si Feng mendengar biaya teleportasi yang dikenakan oleh Seven Luminarious Alliance, dia bisa mengerti mengapa Seven Luminarious Alliance akan menempatkan kekuatan yang begitu menakutkan di kuil abadi. Biaya 150 emas abadi per orang sudah melampaui ranah perampokan siang hari. Sementara dia masih merasa gembira karena menghasilkan beberapa ratus emas abadi per hari melalui perusahaan perdagangan kristal rahasia, Seven Luminarious Alliance menghasilkan 30.000 emas abadi dari setiap kelompok pemain yang diteleportasi. Sejujurnya, dia bahkan tidak akan terkejut jika Seven Luminarious Alliance telah mengerahkan 2 atau 3 array pertempuran bercahaya lengkap untuk melindungi kuil abadi, apalagi 1. Adapun air mengepul, ini bukan pertama kalinya dia mengunjungi kuil abadi, jadi dia tidak terpengaruh oleh biaya teleportasi Seven Luminarious Alliance. Setelah dengan tenang melompat dari punggung Frost Dragon, dia mengeluarkan 2.250 Eternal Gold dan menyerahkannya kepada kapten penjaga Seven Luminarious Alliance di dalam kantong koin. 1. Saya telah memastikan bahwa saya telah menerima 2.250 emas abadi untuk 15 orang, kata kapten penjaga setelah menimbang kantong koin di tangannya. Anda beruntung. Sudah ada 179 orang yang berkumpul. Setelah memasukkan tim Anda yang terdiri dari 15 orang, Anda hanya perlu mengikuti penilaian dan menunggu 6 orang lagi sebelum Anda dapat diteleportasi. Apakah ada orang yang mengikuti tes sekarang? Air mengepul bertanya. Tidak banyak, kata kapten penjaga sambil menunjuk ke garis di depan kristal raksasa. Pada saat kamu menyelesaikan penilaianmu, kita harus memiliki cukup banyak orang untuk berteleportasi. Setelah melihat antrean, Air mengepul melepaskan naga Frost bersayap 4 miliknya dan bergabung dengan antrean dengan kelompoknya.
Penilaian. Ketika Si Feng mendengar kapten penjaga menyebutkan penilaian, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Jadi, dia bertanya kepada Billowing Water, apakah ada persyaratan untuk menggunakan layanan teleportasi di sini? Tidak ada persyaratan untuk menggunakan teleportasi kuil, Billowing Water menjelaskan sambil tersenyum. Penilaian di sini hanya untuk menentukan pemain mana yang cocok untuk dimasuki. Meskipun akan ada 200 pemain yang diteleportasi di setiap batch, pemain tier 5 dapat diteleportasi ke 3 lokasi berbeda tergantung pada penilaian kristal terhadap kekuatan mereka saat ini. Kuil ini memiliki 3 peringkat kekuatan untuk pemain tingkat 5, demigod dasar, demigod tingkat lanjut, dan demigod unggul. Untuk peringkat demigod dasar, pemain hanya membutuhkan kekuatan yang menyaingi pahlawan tingkat 5 pada level yang sama untuk mencapainya. Pemain yang mencapai peringkat demigod dasar dapat berteleportasi ke kepulauan yang tidak memiliki banyak pemain ras suci. Namun, meskipun insiden PvP mungkin lebih jarang terjadi di sana, negara kepulauan ini agak miskin sumber daya. Adapun 2 peringkat lainnya, pemain harus menyaingi tier 5 Valkyrie bersayap 8 untuk mencapai peringkat demigod lanjutan dan menyaingi naga tingkat 5 untuk peringkat demigod unggul. Mereka yang mencapai peringkat demigod lanjutan akan diteleportasi ke wilayah pesisir, sedangkan mereka yang mencapai peringkat demigod unggul akan diteleportasi ke wilayah pedalaman, yang sumber dayanya paling melimpah dari 3 lokasi. Ketika Air mengepul menyelesaikan penjelasannya, kelompok itu juga tiba di depan kristal raksasa di dalam aula kuil. Saat ini, kristal raksasa sedang memindai sekelompok pemain yang berdiri di dalam susunan sihir di depannya. 20 detik kemudian, suara mekanis datang dari kristal. Penilaian, demigod tingkat lanjut. Anda dapat menuju ke wilayah pesisir. Penilaian, demigod tingkat lanjut. Anda dapat menuju ke wilayah pesisir. Penilaian, demigod dasar. Anda boleh menuju ke wilayah kepulauan. Setiap kali kristal membuat pengumuman, para pemain yang menunggu di sekitar tidak bisa tidak terpesona. Terutama bagi para pemuda Blaze Conglomerate. Mencapai kekuatan demigod dasar bukanlah hal yang mudah di wilayah dewa. Bahkan banyak NPC tingkat 5 yang dapat menimbulkan ketakutan pada pemain hanya dianggap sebagai NPC tingkat 5 dan tidak dapat dianggap sebagai demigod. Untuk menjadi demigod, NPC tier 5 pertama-tama harus memiliki senjata legendaris. Kedua, standar konsentrasi mereka diperlukan untuk mencapai tingkat 6, juga dianggap sebagai alam pahlawan. Ketika NPC tingkat 5 mencapai standar ini, mereka akan menjadi eksistensi yang bahkan akan coba dihindari oleh para ahli lantai 5 dari tingkat yang sama seperti wabah. Jika demigod tingkat 5 ingin mendatangkan malapetaka di domain dewa besar, mereka bisa disamakan dengan bencana alam. Tingkat 5 demigod begitu kuat sehingga bahkan 10 ahli daftar kemuliaan suci hanya bisa menggelengkan kepala dalam kekalahan jika mereka menemukan satu. Namun, pemain yang mencapai standar demigod dasar hanya bisa menempati peringkat paling bawah dari hierarki pemain kuil abadi. Selain itu, lebih dari separuh pemain yang dinilai telah mencapai standar demigod lanjutan, masing-masing mampu menyaingi Valkyrie bersayap 8 di level yang sama. Ini semua adalah eksistensi yang bisa membunuh pemain tier 6 rata-rata. Penilaian, demigod tingkat lanjut. Anda dapat menuju ke wilayah pesisir. Bagus. Harta karun rahasia sangat membantu, pemuda Demi-Dragon dari Blaze Conglomerate berseru ketika dia mendengar peringkat kekuatannya. Demigod tingkat lanjut. Bahkan di antara berbagai monster yang beroperasi di zona terlarang, ahli dengan kekuatan demigod tingkat lanjut dapat dianggap sebagai tingkat menengah. Dia juga tidak perlu khawatir kembali dari zona terlarang tanpa panen. Sepertinya dia tidak hanya bertahan karena keberuntungan terakhir kali. Billowing Water mengangguk setuju saat dia menatap pemuda Demi-Dragon itu. Karena pemuda Demi-Dragon sekarang bisa memasuki wilayah pesisir, dia kurang lebih bisa meninggalkan zona terlarang dengan panen kali ini. Seandainya dia ditugaskan ke wilayah kepulauan yang miskin lagi, hal terbaik yang bisa dia harapkan adalah meninggalkan zona terlarang dengan nyawanya. Sementara pemuda Demi-Dragon sedang merayakan, Si Feng melangkah keluar dari susunan sihir kristal. Segera setelah itu, suara mekanis datang dari kristal. Penilaian, demigod unggul. Anda dapat menuju ke wilayah pedalaman.